Hadir semua? Hadir. Ahmad Hambali. Hadir. Ari Pratama. Hadir. Ari. Hadir. Dion. Hadir. Elena. Elina. Hayatul Fardah. Hadir. Husna Jakia. Husna Jakia. Muhammad Asifa. Muhammad Wafi. Naila Putri. Putri Febriani. Tasmita Putri. Sarifah Ayu. Lengkap 18 ya? Oke. Hari ini kita semangat. Masih dong semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Bisa? Bisa. Gini, kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, itu ya. Ingat, kalau ada tepuk berarti tepuk, kalau nggak ada ya jangan ditepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, tidak ada tepuknya, berarti belum semangat. Lagi ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Nah, saya minta Bapak dari salah satu memimpin doa. Siapa? Hambali, Hambali silakan Hambali. Pimpin doa dulu Hambali. Sebelum diajarkan kita doa pemenang. Berdiri sini Hambali, sini. Sini. Balik. Ya, ini maju. Sebelum diajarkan kita doa pemenang doa dimulai. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Apa yang dihafali? Garuda Pancasila. Oke, yang semangat ya. Ayo. Oke, semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, Kita ulangi tadi. Konsentrasi penuh. Oke, kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu-lagu nasional. Kita konsentrasi sebentar. Sekarang gini, angkat tangannya, gerak-gerakan. Ikuti apa-apa Bapak ya. Pegang telinga. Angkat tangan, gerak-gerakan lagi. Pegang dagu. Ah, dagu kamu di mana? Ayo. Di mana? Ya, angkat tangan lagi. Pegang telinga. Ayo, di mana telinganya? Lagi. Nah, angkat tangan lagi, gerak-gerakan tangannya. Pegang hidung. Ayo, hidungnya mana? Ayo.
pindah-pindah. Tangan lipat di atas bangku. Kita mulai sekarang. Tadi kita kemarin belajar masih tentang belajar ya. Ya, jadi kita mau lanjut. Ini topik yang kita adalah pengembangan pribadi. Ini untuk semua orang ini. Nah, masih dalam tema materinya adalah kita perlu menuntut ilmu. Tujuannya apa? Kita belajar ini yang pertama adalah kalian mengetahui bahwa kita perlu berkembang. Ilmu pengetahuan kita perlu berkembang. Yang kedua, agar siswa dapat membedakan antara pengetahuan dan perkembangan yang tidak berkembang. Oh salah ini, pengetahuan dan perkembangan ilmu yang tidak berkembang. Kalau anak kecil itu terlalu memikirkan apa yang anak kawin, anak rumah tangga, itu melampaui usianya. Jadi perkembangannya itu tidak sesuai. Nah, atau sudah dewasa umur 30-an tidak memikirkan rumah tangga, tidak, itu juga lambat perkembangannya namanya. Ilmu pengetahuannya lambat. Nih, agar siswa dapat mengetahui manfaat ilmu pengetahuan. Nah, untuk apa kamu untuk ilmu pengetahuan itu? Jadi 3 ini tujuan ini kamu harus bisa menjabarkan nanti. Boleh kamu tulis. Ini dari 3 ini agar siswa mengetahui bahwa kita perlu berkembang. Agar siswa membedakan antara pengetahuan dan perkembangan dan tidak berkembang. Nah, siswa itu berkembang enggak? Jangankan anak seusia kalian masih mainannya tanah kayak anak kecil itu. Nah, itu berarti nggak berkembang gitu. Habis itu lari-lari sore-sore di jalanan kada besupan. Nah, itu kada berkembang, itu anak kecil itu mestinya. Atau mandi telanjang. Lari-lari di jalanan. Nah, itu anak kecil. Berarti kalau seusia kalian itu harusnya sudah punya malu. Nah, itu berkembang namanya. Terus agar siswa mengetahui manfaat ilmu pengetahuannya. Manfaatnya kan banyak kan, ilmu pengetahuan untuk semuanya kan perlu ilmu pengetahuan. Ya enggak? Ciri-ciri ilmu pengetahuan yang berkembang. Nah, ciri-cirinya apa? Ilmu pengetahuan yang berkembang adalah ilmu pengetahuan dalam rangka memperoleh kebenaran dan bisa diterima serta diterapkan oleh masyarakat. Nah, kalau ilmu yang berkembang itu adalah bisa dilaksanakan di dalam masyarakat. Ya, kalau nggak bisa dilaksanakan dalam masyarakat berarti nggak berkembang ilmunya. Bertambah dewasa dalam berpikir dan bertindak. Nah, kayak tadi minta apa-apa, nangis-nangis sama orang tuanya. Nah, itu namanya anak-anak, itu namanya. Kalau seusia kalian bukan lagi sudah seperti itu. Kalau minta dikasih tahu, ya nak, nanti kalau bapak punya dikasih. Nah, itu jangan memaksa hari itu, minta hari itu, nangis, apalagi sampai gulung-gulung. Nah, itu bukan seusia kalian itu. Terus yang ketiga, semakin paham akar permasalahan dalam segala permasalahan. Setiap memecahkan masalah, setiap ada masalah itu dicari akar masalahnya apa. Gerak ini ibarat melarai kawan yang bertikai. 2 kawan berkelahi, jangan langsung dipisah aja, jangan untuk yang sementara itu, tapi dicari apa gerak permasalahannya. Nah, anggap aja si Ambali lawan sini, apa namanya nih? Si Pak berkelahi. Nah, ada tahunya apa? Berebut. Nah, ini berebut apa? Berarti akar masalahnya ini. Nah, jadi ini harus kasih keputusan sama si A, sama si Ambali atau sama si
Pak. Jangan ini dia kan, ini dia kan. Nah, jadinya berebut kayak itu. Nah, itu. Jangan menyalahkan yang seperti kayak tadi. Jadi akar masalahnya apa dulu? Kalau ibarat akar masalahnya berebut benda. Benda itu apa siapa bilang? Nah, kalau benda itu punya si A, ya sudah berarti kasihkan ke A. Akar masalahnya di situ. Beres sudah. Tuh, jadi ciri-ciri pengetahuan yang berkembang itu. Semakin baik akhlak dan budi pekertinya. Nah, seseorang yang mempunyai ilmu yang baik, yang berkembang adalah semakin dewasa dalam bertindak. Akhlaknya semakin baik pasti. Jadi akhlaknya semakin baik. Nah, budi pekertinya baik. Ada orang tua lewat nyonong aja begini ada. Jadi ada sopan santun, tata keramanya ada. Itu kalau ilmu yang berkembang secara baik. Yang kelima, semakin baik adab dan sopan santun. Nah, itu tadi sopan santunnya terhadap orang dewasa kayak apa, terhadap yang lebih kecil gimana. Jangan mentang-mentang lebih kecil tiba sepak aja itu kada berakhlak juga atau kada beradab. Kalau yang kecil disayangi. Kalau yang semakin umurnya di atasnya harus dihormati. Itu sudah kalau punya ilmu yang baik. Bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dengan tingkah lakunya. Kalau orang yang punya pengetahuan itu semakin tanggung jawab apapun yang kalau aku seperti ini melakukan ini tanggung jawab, salah tanggung jawab, oke apa konsekuensinya tanggung jawab. Kalau aku melakukan ibarat nendang orang kawannya ditendang, kalau kawannya balas, itu konsekuensinya sudah, jangan membalas lagi. Kalau jalan kemana-mana ada bawa surat SIM kendaraan, ada polisi ditilangnya, ya ditilang lah biasanya. Berhenti. Helm ada pak, helm. SIM, surat ada surat. SIM nggak punya, hilang. Enggak pak, si A tadi lewat sini, ada bawa SIM, ada apa yang hilang. Nggak boleh kayak itu. Harus tanggung jawab masing-masing. Jadi setiap apa yang kalian lakukan itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensi? Tanggung jawabnya masing-masing. Tuh ciri-cirinya. Nah, ilmu yang bermanfaat. Ini pendekin ini ya. Ya. Bisa aja kan dibaca. Ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu bermanfaat itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lebih baik. Kalau kita Jumatan tiap dari Jumat, marilah kita bertakwa. Nah ya kan, mendengarkan kan yang laki-laki ini. Kalau Jumatan, mendekatkan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa, kayak itu. Yang kedua, bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Kalau ilmu yang bermanfaat itu, ilmunya itu bisa menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Contohnya, kalau kamu mau mencuri, dalam ini ada benda tertinggal di meja. Ini nggak ada orang tahu, kok ambil aja. Nah, itu kalau ilmunya bermanfaat. Ternyata mencuri ini bukan punya saya. Kalau saya ambil, saya berdosa. Nah, ilmunya itu berarti tahu bahwa itu tidak baik. Terus menyelamatkan orang lain. Ini jawaban yang kita ambil tadi apa? Habis, hilang punya orang. Nah, punya orang hilang jadi menyelamatkan harta benda orang. Nah, jadi menyelamatkan diri sendiri sama menyelamatkan orang lain. Nah, sama kayak ilmu.
kalau ilmu itu menjaga diri kita, kalau harta itu kita yang menjaga, ya enggak? Nah, kalau ilmu itu kita jadi bertingkah laku baik, berkata sopan santun, itu ilmu yang kita peroleh. Kalau kita punya harta, harus masukkan dalam box, masukkan dalam dompet, masukkan dalam kotak-kotaknya dalam lemari, lemarinya dikunci, kuncinya dalam lemarinya dalam kamar, kamarnya ada kuncinya, kita kunci lagi. Kamarnya dalam rumah, rumahnya ada kuncinya, kita kunci lagi. Rumahnya dalam ada pintu gerbang, gerbangnya ada kuncinya, kita kunci lagi. Berapa kunci menyelamatkan harta benda tadi? Berkunci-kunci banyak kan? Nah, tapi kalau kita ilmu, kalau ilmu itu yang menjaga kita nggak bawa apa-apa. Tapi kalau ditanyain orang, ini gimana caranya? Oh, ini caranya. Ada orang bertanya, ini gimana, Pak? Kalau saya habis wudhu, kalau kentut, apa hukumnya, Pak? Oh, batal. Terus gimana, Pak? Ya, wudhu lagi. Ah, sudah itu aja. Ilmu itu. Beratlah kita membawa. Enggak. Habis itu ada apa namanya itu? Mau ke masjid, tersentuh laki-laki sama perempuan yang bukan mungkinnya. Gimana hukumnya? Aku tadi menjaga kamu si Anu aja. Hukumnya gimana? Batal. Bukan siapa-siapa kamu masalahnya. Terus gimana? Harus gimana? Wudhu lagi. Nah gitu. Itu kan ilmu loh. Kalau nggak seperti itu nggak tahu. Kalau nggak punya ilmu nggak tahu. Habis kentut jalan ke pasar, jalan ke masjid, santai aja. Kentut jalan prak. Nah, masuk bawa. Kamu tadi kentut. Nah, itu nggak punya ilmu namanya. Nah, itu bedanya yang punya ilmu sama nggak punya ilmu. Ilmu membawa kebaikan bagi siapa? Bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang punya ilmu adalah akan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi nyatalah orang yang baik-baik itu berilmu enggak? Kayak siapa kira-kira orang yang kayak ya kayak siapa presiden kita yang pertama siapa? Soekarno. Kira-kira orang berilmu kata itu? Ilmu. Ada mungkin orang bodoh jadi presiden. Adalah. Tamat-tamat Pak. SMP nggak main sekarang. Kalau dulu tamatan SR. SR itu susah dulu itu memang sama Belanda kan nggak boleh belajar. Nah, oke, kita yang satu kan mestinya sama. Nah itu tadi kalau orang bodoh asalnya mestinya satu aja yang salah tadi. Imam aja kan makmumnya satunya mengingatkan, satunya untung aku nggak mengingatkan. Nah jadi tiga-tiganya jadinya batal. Nah itu kalau orang bodoh. Jadi makanya itu semuanya itu perlu ilmu. Kita lihat.
Itu tadi membantu video beberapa video motivasi. Nah, mejanya digabung, kursinya taruh di samping-sampingnya. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tugas kalian adalah ini. Nih. Atau kamu tulis di kertas dulu, boleh nanti ditempel di situ juga nggak apa-apa. Yang penting itu bisa menjawab itu, yang tiga-tiganya itu kenapa jadi berkembang. Terus di kertas dulu nggak apa-apa. Di kertas dulu nanti ditempel juga. Belajar aja. Mungkin kamu nanti bisa menjelaskan kawan-kawan kamu apa bedanya yang semuanya maju depan. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Tanya silakan kelompok
Itu situ nggak? Mau tanya? Ya silakan. Sini dulu. Ini nih. Agar dia berpikir dengan mudah kayak apa supaya berpikir mudah? Ayo berikutnya kelompok 3, silakan kelompok 3. Siap. Pembelajaran kita memiliki hasil yang memuaskan. Apa itu perkataannya? Untuk membedakan pulau kecimpung. Dah. Sudah. Mengetahui ilmu yang berkembang dan tidak berkembang, manfaat ilmu pengetahuan. Habis itu kenapa jadi kalian perlu berkembang itu sudah tahu semuanya. Mungkin hari ini apa yang kalian ambil manfaat dari pembelajaran ini yaitu kenapa perlu berkembang. Terus apa lagi? Ilmu yang berkembang yang tidak berkembang, apa lagi? Manfaat. Nah, ya jadi ada 3 itulah. Jadi kita untuk minggu depan, untuk pelayanan yang akan datang kita akan belajar lain lagi. Oke? Oke, untuk kali ini mungkin ada yang perlu ditanyakan? Gak ada. Paham? Bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Ya. Puas? Ya, mungkin itu aja untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ada salah satu mimpin doa, silakan. Oh, gantian. Oke, Sipa. Gantian Sipa. Sebelum kita mulai di pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Untuk pelajaran hari ini mungkin sampai sini, dan kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.